الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يحب ربي المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه رجل فيقول لا أراب لي فيه. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah yang relatif singkat pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kelapangan, kesehatan dan nikmat yang berharga, yakni nikmat iman dan taqwa, sehingga kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini mendapatkan banyak sekali kebaikan, mendapatkan banyak sekali ampunan yang Allah berikan, dan kita pun mendapatkan rahmah darinya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya pula kita kirimkan dan kita sampaikan buat junjungan kita, tambatan hati, bautan cinta umat Islam, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah yang telah mewariskan kepada kita umat Islam dua pegangan hidup, yakni kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah, yaitu Al-Hadis. Tema kita pada hari ini adalah hidup itu ujian. Sebagaimana yang sudah kita bacakan di dalam surah Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kenapa hidup itu penuh dengan ujian? Karena Allah sendiri yang mengatakan secara tegas dan jelas. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu hanya dibiarkan saja berucap, mengatakan kami beriman, sedangkan mereka belum diuji? Kata Allah, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui siapa di antara orang-orang itu yang mereka itu benar, siddiq, jujur, dan siapa pula sesungguhnya di antara mereka itu
orang-orang yang mereka kizib, mereka yang berlaku dusta, mereka yang berlaku curang. Al-Ankabut ayat 2 dan ayat yang ketiga. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan di antara ujian itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Nanti akan tiba di hari kiamat, sehingga sebelum itu datang, harta itu akan menjadi banyak. Maka di antara kamu itu, kata Rasulullah, dengan harta yang terus melimpah sehingga membingungkan pemiliknya, siapakah yang mau akan menerima harta tersebut? Atau dalam bahasa kita harian disebut dengan sedekah kita. Sehingga yang harta itu kita ingin sedekahkan kepada orang lain, tetapi kita bingung memikirkan, karena orang yang akan kita sedekahkan itu dia juga ingin bersedekah. Lalu ketika itu orang itu, si pemilik itu membingungkan dirinya sendiri, sehingga siapakah yang mau menerima sedekah darinya? Lalu ia berkata, dipanggil dengan kemudian berkata, karena aku tidak lagi membutuhkan sedekah itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha benar Rasulullah dengan segala sabdanya. Kenapa kita katakan hidup itu adalah ujian? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, dan ini hati-hati khususnya bagi orang Islam yang beriman, jangan kita sampai terpedaya dan jangan kita sampai terbawa arus. Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu tak ubahnya, itu rangkaian hidup seperti neraka bagi orang mukmin. Namun ingat, itu merupakan rangkaian surga dunia ini bagi orang kafir. Kok pandangan jauh lah balayangkan, pandangan hampir lah batu kiakan? Sesuai dengan surah yang lah ambo bacakan tadi, sesuai dengan ayat yang lah ambo kemandangkan, sesuai dengan sabda Rasulullah yang telah disampaikan, dan itu hari ini terbukti. Dan itu bisa dibuktikan. Karena sampai hari ini kaum muslimin jamaah Jumat yang ambo muliakan, bagi orang-orang yang mereka mengaku beriman sementara mereka jauh dari rumahnya Allah, sementara kesenangan dunia tidak akan pernah mereka dapatkan, sementara kesibukan ambisius yang dia lakukan semenjak dia mulai balik, umurnya cakap sampai dia mukallaf, sudah tahu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Tapi anehnya ada juga sebagian orang yang beriman itu luput perhatian mereka itu untuk dekat kepada Allah, padahal itu hidup adalah ujian untuk mereka. Sehingganya Rasulullah mengatakan tadi bahwa suatu saat nanti ketika kamu berusaha mencari kehidupanmu menjadi hidup yang layak di dunia, sehingganya semuanya nanti akan menjadi orang yang berpangkat, orang yang berpengaruh, orang yang berkuasa, sehingganya mereka nanti tidak ada lagi yang miskin, mereka menjadi orang yang kaya, mereka banyak uangnya. Tapi ketika mereka ingin memberikan kekayaan dan harta mereka untuk mereka sedekahkan, maka tidak satu pun orang yang akan mau menerima sedekah itu. Dan hari ini bisa kita buktikan, kaum muslimin jamaah Jumat, sebenarnya tema khutbah saya sebenarnya tadi bukan ini, tapi mendengar ada pengumuman dari pemerintahan daerah Kabupaten Agam tentang pajak. Kita fokus
Dan kita menyimak, suka tidak suka, kita harus menerima informasi itu. Tapi ketika Allah perintahkan kepada kita orang yang beriman, dalam ayat itu selalu berpasang-pasangan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Efeknya tidak seberapa. Tidak menjadi fokus orang untuk mendengarkan ayat itu. Padahal dalam Al-Quran setiap ada aqimu, pasti di belakangnya ada kata zakat. Pasti di belakangnya ada kata anfiku, berinfak, bersedekah, berwakaf. Tapi itu tidak menjadi perhatian kita. Tapi kalau kita sudah dengarkan yang namanya pajak, maka kita berpikir, wah ini kalau jual beli, ala sekian loh pajaknya. Ini kalau nanti turun waris, ala sekian loh pajaknya. Ini nanti kalau hibah, bayangkan hibah orang tua kepada anak saja hari ini, hanya tukar nama saja dari seorang ayah kepada anak, itu PPH, BPHTB-nya keluar. Hampir sama dengan jual beli, apalagi sempat dinaikkan. Maka apa yang diduga Rasulullah pasti akan terjadi. Kenapa? Ketika bapak ibu ingin memberikan sepucuk sertifikat kepada orang lain, ini sertifikat, ini harta kuserahkan kepadamu, sementara milik ini namanya masih atas nama dia, sertifikat ini masih atas nama dia. Memang gratis dia kasihkan kepada saudaranya, dia kasihkan kepada adiknya, dia kasihkan mungkin kepada anaknya. Tetapi ketika balik namanya, itu uang semua itu. Jadi jangankan akta jual beli dengan pajaknya yang cukup besar, ketika hibah dan turun waris saja, bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat, itu kan sama dengan infak, sama dengan hibah, sama dengan sedekah. Maka orang yang menerima, dia akan berpikir 10 kali untuk menerima itu. Kenapa? Cocok dengan sabda Rasulullah. Hari ini kita bisa buktikan. Ambo hitung sajalah bapak dan ibu, bapak kaum muslimin jamaah Jumat, ya. Misalnya harta tadi itu jual belinya itu atau hibahnya itu harganya 1 miliar. 1 miliar itu untuk PPH yang akan di-store ke negara. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan notaris itu. Kita store ke negara, 1 miliar itu kali 2,5%. Itu jumlah uang yang akan kita store ke negara itu 25 juta. 1 miliar untuk PPH. Tidak ada untuk notaris itu, tidak ada untuk BPN itu. Lalu bagaimana pula nanti pajak yang dibilang tadi untuk pemerintah daerah, SPPT PBB, BKD, Badan Keuangan Daerah. Kalau untuk kabupaten itu 4%, kalau untuk kota Madia itu 5%. Kalau dia 1M untuk SPPT BHTB itu dikurang 60 juta, itu uangnya menjadi 940 juta dikalikan 4%, maka pajak BPHTB untuk keuangan kas daerah itu berjumlah 37 juta. 37.600 ditambah 25 juta, lebih kurang 60 juta pajak saja baru. Alun balik namanya lah, alun untuk notaris lah. Maka akan habislah lebih kurang uang kita mengurus itu sekisar 70 sampai 80 juta. Kecil orang nerima, anda tahu pikirin apa cik salah sertifikat, biarlah anda diterima dulu dah. Bayangkan, ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu terjadi saat ini. Makanya dari itu kaum muslimin jamaah Jumat dan ambo muliakan. Karena hidup dan kehidupan kita ini hanya sementara. Apa yang sebenarnya yang kita cari? Makanya ambo menyampaikan kepada jamaah Jumat yang berbahagia, seharusnya yang kita pelihara itu bukan kekuasaan. Di hari ini orang akan berebut kekuasaan. Di media massa sibuk semuanya berebut kekuasaan. Belum lagi nanti eksekutif, legislatif. Kawan bisa menjadi lawan. Lawan apalagi tentu menjadi musuh, bahkan bisa menjadi teman yang menyesatkan. Tetapi ketika mereka itu diperintahkan untuk memelihara bagaimana kebahagiaan mereka untuk akhirat mereka sebelum datang nanti,
Di saat waktu lapangmu akan datang masa sempitmu. Di saat waktu mudamu, maka akan datang masa tuamu. Di saat waktu sehatmu, maka satu saat nanti akan datang waktu sakitmu. Apakah ini tidak menjadi renungan bagi kita? Selama ini kemana saja kita? Ini maaf, bukan rahasia lagi. Mungkin Bapak kaum muslimin jamaah Jumat pasti merasakan. Agama itu tidak banyak menyuruh kita untuk memelihara kebaikan. Tapi sayangnya kebaikan yang harus dipelihara ini tak bisa mereka lakukan dengan sempurna. Apa contohnya? Yang pertama, kalau kita ingin menang dan kita ingin mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah SWT, 5 macam saja yang harus kita pelihara. Sebab hartamu tidak akan bisa mampu memeliharamu kalau tidak kamu sedekahkan. Kekuasaanmu tidak akan mampu menjagamu kalau kekuasaan itu tidak kamu bawa kepada jalan yang benar. Bagaimana kita mampu menegakkan politik keumatan, politik Islam, sehingganya bisa memakmurkan dan menjadikan kita orang yang beriman ini tenang ketika kita beribadah, tenang ketika kita bermuamalah. Tapi hari ini apa yang dayanya? Kenapa? Karena kita lupakan 5 hal ini. Apa yang kita lupakan? Yang pertama, kita lupa memelihara salat kita. Mau ujinya gampang benarnya. Kenapa dikatakan hari ini orang lupa melihara salatnya? Ya Jumat ini saja yang ramai. Ini maaf saja. Jumat saja yang ramai ini. Subuh tadi Pak. Tanyakan saja pada Karim ini. Berarti kita belum mampu. Bukti orang itu belum mampu memelihara salat, buktinya 3 saja. Yang pertama, dia tidak salat di awal waktu. Yang kedua, dia tidak salat di masjid. Yang ketiga, dia tidak salat berjamaah. Berarti orang itu tidak pernah memelihara salatnya. Kalau dia tidak pernah memelihara salatnya, maka celakalah orang itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang sayang sekali 1000 kali sayang, hari ini kita masih belum mampu untuk memelihara bacaan-bacaan Al-Quran kita. Saya perhatikan itu. Kalau dahulu cerita-cerita Buya Hamka, cerita-cerita Inyi awak, Inyi Perabe, Inyi Ibrahim, dan awak pun masih mendapatkan anak-anak yang lahir tahun 70, tahun 70 lah, sebelum masuk tahun 80 akan mendapatkan itu. Subuh-subuh tu tahu tak Bapak kaum muslimin jamaah Jumat, itu tiap rumah mandarun orang baca Quran. Tiap mugari kaisa itu mandarun orang membaca Quran. Berarti kehidupan mereka itu terpelihara, kehidupan mereka itu terjaga. Wajar saja Nabi Muhammad memuji orang itu. Apa kata Rasulullah? Khairukum ma ta'allama al-Quran wa 'allamahu, rawahu Muslim. Sebaik-baik orang di antara kamu itu tidak banyak, dah kata Rasulullah. Apa itu? Adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Sekarang maghrib isya TV yang dilihat. Sekarang maghrib isya snack video yang dilihat, Facebook yang dilihat, medsos yang dilihat. Lupa dia untuk melihat dan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu hidupnya akan terjaga, hidupnya akan terpelihara. Malahan semboyan itu terbalik. Kalau dahulu orang membaca Al-Quran, kalau hari ini ketika ada maghrib isya orang membaca Quran di rumah, orang berfikiran, siapa yang bertakziah kau, siapa yang mati tadi kau. Terbalik pemahaman orang kini. Kalau dahulu tidak, hampir tiap rumah kita subuh menjelang mau berangkat kemanapun kita bekerja, kita baca Quran. Tapi hari ini ketika orang baca Quran maghrib dan isya di rumah-rumah, ternyata itu bukan atas kesadaran sendiri, ternyata itu dikarenakan ada yang mati, baru dia baca Al-Quran. Ini yang kedua yang kita lupakan hari ini. Yang ketiga, apa yang dilupakan oleh orang hari ini kaum muslimin jamaah Jumat yang saya muliakan, ketika mereka beribadah. Boleh dilihat nanti.
Kok adik kau masih sampiang, kok sarak kau masih lanjang. Bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seharusnya ngapain kita? Fa iza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu sudah selesai salat, belum selesai tugasmu, ikut kan ada baru saya assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Nama pandai balari, namanya pandai berjalan kamu tuh meninggalkan musaji. Padahal Allah mengatakan dalam surah Nisa itu jelas. Ketika kamu berdiri, ingatlah Allah. Ketika kamu duduk, berzikirlah kepada Allah. Ketika kamu berbaring juga, berzikirlah kepada Allah. Luangkanlah waktu yang sedikit itu nan sapinji itu ikonan kadi awaknya. Kalau karajo tu nak untuk awak tu, untuk bini tu. Kalau karajo tu nak untuk awak tu, untuk anak tu. Karajo tu nak untuk awak tu, itu untuk orang nan kadi tinggalkan tu. Nan kau untuk awak aku nan sakit te tu. Sesudah awak solat, kita mulai beristighfar. Astaghfirullah. Kita mulai bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita mulai bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kita mulai bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Waktunya tidak sampai 5 menit, tetapi kemana waktu ini kita buang? Mengaku capek-capek juga meninggalkan musaji kok. Jumaat baru kok, apa lagi subuh, apa lagi luar, apa lagi asar, apa lagi maghrib, apa lagi isya. Inilah yang harus kita perhatikan. Karena ketenangan hidup itu, kalau betul-betul kita ingin bahagia dengan Allah SWT, karena ini adalah ujian. Allah mengatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hati itu akan tenang, jiwa itu akan tenang, raga itu akan tenang kalau dibarengi dengan menyebut kepada Allah. Itu yang ketiga yang dilupakan sebahagian manusia hari ini. Yang keempat, apa yang dilupakan hari ini? Orang melupakan ketika mereka itu senang, ketika mereka itu sedih, ketika mereka itu bahagia, ketika mereka itu susah, ketika mereka itu sehat, ketika mereka itu sakit. Hari ini orang sudah mulai merupakan memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamakan segini lama le orang berdoa. Buktinya gampang saja. Saya suat ketika awak memasak jo tungku jo kayu basuruakan tu. Tadanga mana di telinga ambo tu mama ambo nenek ambo ini ambo memasukkan kayu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kini orang masak nasi di mejikjer, nyu cucu angkat listrik tak terang ada orang baca bismillah ada. Lah masak lu nasi tak ada orang baca alhamdulillah. Dulu ketika api itulah menggopoh naik air tu ditutui jo baru diambil airnya nyoba colo salawat Nabi balik nasinya kau luar biasa lamanya airnya kau luar biasa lamanya. Kenapa? Karena selalu dibacakan doa dan doa kepada Allah SWT. Hari ini tidak ada. Buka magic jar masuk ke piring dah ada orang baca bismillah. Basin daun 10 kali dah ada kini terang ada orang baca alhamdulillah. Kalau pantunnya lagi kau angku palo semediangin bersisi kari sabulah. Kok ikuannya alhamdulillahirrahmanirrahim, kok pangkanya bismillahirrahmanirrahim, kok pantunnya ada, tapi karajonya tidak berseroboh. Kenapa? Inilah kelalaian manusia hari ini yang keempat. Apalagi kelalaian kita kaum muslimin jamaah Jumat. Di penghujung khutbah yang relatif singkat, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita kembali supaya kita jangan terlalu berambisi dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Karena hidup kita itu hanya sementara. Ambisi kita itu adalah ambisi ke akhirat. Maka sebelum nyawa berpisah dari badan, biasakanlah hidup itu bersedekah. Biasakanlah hidup itu tolong menolong. Biasakanlah hidup itu menjadi orang yang pemurah. Karena inilah kehidupan yang sebenarnya yang akan mampu membawa kita kepada kebahagiaan yang diharapkan. Sehingganya Rasulullah mengatakan, kalau ini bisa kita lakukan, rajin dia bersedekah, suka dia menolong, dan pemurah hatinya, baik dengan tenaganya, baik dengan uangnya, baik dengan kekuatannya, baik dengan idenya, ini yang ditunggu hari ini. Maka Allah katakan as-sakhiyu melalui hadis Rasulullah,
as-sakhiyu qaribu min Allah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar, qaribu minal jannah. Orang-orang yang seperti itu, kata Rasulullah, maka dia dekat dengan Allah. Dia dekat dan disenangi oleh manusia. Tidak ada orang jajuk ke orang yang suka bahagia. Jauh saja orang tu, oh happy-nya bukan main. Oh siapa pulang. Dan orang yang pemurah seperti itu, kata Rasulullah, jauh untuknya neraka. Kalau dia pertahankan itu sampai nyawa berpisah dari badan, maka didekatkan jalan untuknya ke dalam surga. Kaum muslimin, itulah 5 hal yang harus kita hadapi ujian di dunia ini. Peliharalah salatmu segera, peliharalah zikirmu segera, peliharalah bacaan Quranmu segera, peliharalah doamu sesegera mungkin, dan peliharalah sedekahmu sebaik mungkin. Sebelum khutbah ini kita tutup, maka saya sebagai khatib menyampaikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk berbuat yang lebih baik, sehingga kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkit baule kurang batu kuat, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tur